Dari security ada kebocoran. Oke. Nah, kebocorannya itu nggak tahu dari mana awalnya. Jadi kita kan infoin di ruang pompa, gua ke ruang pompa sama Saipudin tuh. Saipudin. Nah, telepon lah Pak Wasim, ya Pak. Subuh ya Pak. Subuh. Pagi. Subuh ngebel ya karena hubungan baik ya, ada hubungan baik begitu. Saya lari-larinya ke Menara juga. Kantor lama. Ini subuh-subuh ke sana. Waduh, saya nanti nggak enak juga sama sana nih. Akhirnya di sana sama teman saya minta, sama teman-teman di sana saya minta karet parking Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel gua, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini, untuk video pertama, udah lama gua nggak bikin video podcast. Akhirnya bisa bertemu juga dengan ketua gue dulu, Pak Warcim, dengan teman gue juga, Bapak Aher. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Sangat terhormat juga bisa masuk ke konten gue ini, Pak Warcim ya, sama Aher. Masih. Oke, jadi dulu gue bergabung dengan teman-teman ini di daerah Mega Kuningan, kawasan Sopodel ya. Iya. Sopodel ya, bisa dikenal ya. Oke, Fish Tower juga. Mungkin gue pengen tahu pengalaman banyak dari Pak Warcim dan Aher. Mungkin dari Pak Warcim dulu kali ya, Pak Warcim. Boleh. Oke, cerita dikit kali, ntar tinggal Aher sama nambahin aja gitu. Boleh. Ya Pak, mungkin bisa ceritain Pak dari awal sampai bisa jadi Chief Engineering ya. Dari awal sih saya kerja ya dari mulai bawah lah. Jadi kalau masalah pendidikan, saya kan pendidikannya juga termasuk pendidikan yang nggak high tinggi banget. Iya, betul. Kuliah aja juga enggak. Oke. Cuma mungkin keberuntungan aja yang ada. Tergigihan sama kita kerja benar-benar gitu loh. Kita harus kerja di mana tempat kita berdiri, ya kita harus kerja benar-benar. Awalnya saya malah dulu pas keluar sekolah itu tahun 82 kalau nggak salah. 82 itu saya itu dikerjanya awalnya di Bandara Soekarno-Hatta, cuma jagain genset nih. Itu PT GMF ya? Bukan, saya ikut di Waskita Karya. Oh, Waskita. Jadi istilahnya cuma nungguin genset malam lagi. Yang Pak Daryono ini ternyata udah ke Jakarta lagi, nggak di Bandung. Dia udah di Waskita Karya, tapi dia di divisi peralatan. Nah, nggak lama saya dipanggil lagi sama dia tuh, sama Pak Daryono. Cim, kamu mau ini lagi nggak? Mau kerja lagi nggak? Saya bilang saya mau. Ya udah, kita buat lamaran sini-sini nih. Nah, lamaran dia adanya langsung ke workshop di Cibitung. Di Cibitung dia adalah Waskita Karya divisi peralatan. Nah, di divisi peralatan di sana ternyata saya disuruh jadi bukan operator, teknisinya untuk TC, tower crane. Pada saat waktu itu saya ditugasin ke bandara lagi, ke Soekarno-Hatta, buat ngawasin, katanya ada TC di sana nanti yang beroperasi. Kita sebagai teknisinya nanti harus ngawasin di sana. Belum sempat ke bandara. Saya langsung ditugasin ke Python di Banyuwangi. Apa tuh? Python tuh nama tempat. Tapi TC juga? Enggak, bukan. Ternyata di sana saya disuruh pegang batching plant. Tahu batching plant nggak? Oke, pernah dengar. Batching plant tuh tempat bikin mixnya betonan itu. Nah itu namanya batching plant. Berangkatlah saya ke Banyuwangi
di Python. Oke. Python pegang batching plan. Saya berdua bagian batching plan itu sama ada Mas Katimin namanya itu, Mas Katimin. Jadi saya selalu berdua sama dia. Di situ saya jadi operator. Operator jadi juga teknisi juga, operator juga. Jadi saya tuh di atas, kalau batching plan tuh saya bagian ini. Terus ini ngangkutin material begini, pakai gini gitu kan. Itu di sana proyeknya dermaga. Buat dermaga untuk transitnya nanti ke situ kan dibikin PLTU tuh. Jadi dermaga kita ngecor dermaga ke menjorok ke laut, nanti buat ini buat transitnya alat-alat yang buat PLTU. Terus singkat cerita, Bapak masuk building kapan, Pak? Tahun Krismon sekitar tahun 9798. Itu saya dari kalau nggak salah dari proyek Bima waktu itu. Di sana jadi Bima juga proyek irigasi, jadi bikin bendungan. Nah, udah gitu balik ke workshop di Cibitung. Nah, di workshop di Cibitung itu ya itu kerjanya paling ngapain gitu loh. Oke. Nah, kebetulan ada kakak ipar. Oh. Kakak ipar. Kakak ipar nih, kakaknya istri. Nawarin ya, mau ke gedung nggak? Oke, terus itu Pak. Oke, mau gedung. Saya juga ini juga kan baru juga nih ke gedung. Waduh, masih ini nih, masih banyak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ke gedung pertama dan terakhir nih. Pertama dan terakhir tahun 97 itu saya masuk di gedung Menara Karya. Menara Kadin. Dulunya bukan Menara Kadin, Menara 2000. Oh, dulu Menara 2000. Menara 2000. Nah, setelah itu saya masuk. Waktu itu yang terima saya itu Pak Insinyur Bambang Sutadi. Masuk. Untuk jabatan waktu itu nggak diomongin, mau jabatan apa ke jabatan apa enggak. 98 tuh, berarti gedungnya tahun berapa, Pak? 97. Itu gedung baru? Baru 97. Baru jadi? Baru jadi. Oh. Baru jadi. Udah 97. Termasuk lama juga berarti itu gedung ya, Pak? Lama lah. Enggak, itu 98. Nah, sekarang aja lah. 97, 98. Terus? Salam. Ayolah, masuklah. Jangan bikin konten. Terus. Ya udah masuk dia Kadin itu dari 97 posisi saya hari-harinya ada ya terima teman-teman semua, teman-teman satu masuk. Nggak tahu juga karena saya masuk pertama. Adalah baru dulu masuk juga chipnya, namanya Pak Gultom waktu itu. Pak Gultom masuk. Nah, posisi saya di situ ya jadi wakilnya dia, jadi wakilnya si Pak Gultom chip itu. Di Menara Kadin, rata-rata setiap chip itu bertahan cuma 2 tahun. Pak Gultom 2 tahun. Keluar, pindah. Habis Pak Gultom itu kalau nggak salah Pak Sabtono. Itu lama Pak? Pak Sabtono. Oke. Lama di situ, Pak Samsul. Lama lah. 22 tahun. Nah, terus Pak, saya mau nanya. Di sana kan lama. Maksudnya trouble ada Pak, trouble paling sulit. Trouble yang sulit kalau karena di sana kan kita megang lip kan nggak dipegang sama kita kan sebenarnya. Terus chiller juga nggak sama kita gitu. Kayaknya sih nggak terlalu banyak yang namanya sekarang kesulitan gitu, nggak. Paling di genset karena di genset kan kita juga banjir pernah Pak? Banjir sering. Banjir sering karena dulu pernah dari pipa
pipa-pipa PVC ya, karena ketinggiannya berapa dari atas gitu, nggak tahu gimana, itu ada ketiban bata pecah, banjir, atau banjir yang paling banyak banjir adalah biasanya dari selang untuk jet washer ya, yang di toilet itu kan pakai selang tuh. Itu sering pecah. Itu kalau pecah itu bisa banjir di lantai 20, banjir di sini itu banyak. Kok bisa? Terus pipa-pipa FCU dulu sekarang kan pakai pipa-pipa galvanis tuh. Oke. Itu sering bocor. Udah sekian lama, tapi bukan baru-baru, sekian lama bocor. Karena kenapa? Itu lapisannya itu kan pakai lapisan armflek. Armfleknya kalau sekarang dia bocor, bisa masuk udara, itu kan nanti di situ akan si galvanisnya dia akan nggasir gitu, jadi bolong dari luar. Oh, kan waktu itu kan bocor juga tuh Pak yang lantai 9. Yang di Dell. Ya. Kan bocor tuh dari PRP-nya ya. Yang dekat PRP. Itu itu kan kemarin kan Bapak kan pakai karet bannya. Itu pernah terjadi katanya di menara ini juga. Di Menara Kadin? Iya. Enggak. Kalau Menara Kadin itu rata-rata pipa itu pipa umpamanya untuk AC paket ya, PAC apa segala itu sering. Itu rata-rata karena dia pakai pipanya bukan pipa yang seamless gitu, karena dia pipa yang ada sambungan begitu. Cuma dulu kan saya punya, karena dulu bocor tuh orang bingung. Wah, mau dilas ada airnya. Ikat pakai karet begini, pasti mesti bocor. Akhirnya dulu saya punya solusi sendiri tuh. Ini yang kira-kira ini bisa cepet nangani bocor atau gimana. Udah, sekarang kalau ini sediain ini U-ball kita sesuaikan dengan pipa-pipa yang ada semua, yang setengah in, yang 2 in, yang 4 in, kita perlu punya U-ball. Nah, dari U-ball itu kita juga harus punya, kalau enggak yang paling enak tuh punya potongan pipa yang dipotong setengah gitu kan. Nah, itu paling gampang. Jadi kalau bocor, dimanapun bocor begitu, itu paling cepat. Udah pakai ini pipanya dipakai U-ball gini, dikasih pipa yang setengah, dikasih karet, dikasih ini dikasih U-ball, dikasih palangan itunya, di ininya penahannya, udah kencengin gitu, cepet. Tapi dikasih istilahnya karet tuh, ban nih? Enggak, jangan karet bannya, jangan karet ban. Jadi dia ini ada begini, kita kasihnya karet yang karetnya agak tebelan lah, kayak karet packing gini gitu loh, kayak karet packing. Itu paling cepet, akhirnya paling aman, istilahnya paling cepet deh nanganin gitu. Tuh udah ditemuin kan? Material dikit, tapi itu kan sebenarnya bukan untuk ini, tapi untuk penanganan emergensi yang paling cepat. Itu. Apalagi tuh kalau itu di sana. Baru lo masuk Fadil, Pak. Itu dijak Pak Joko. Oh, gini. Kan saya di Menara Kadin kan sampai pensiun itu tahun 2016 pensiun. Akhirnya ada BM yang masih Bu Riri itu waktu itu, Bu Riri ya, BM-nya itu. Saya terima kasih sama Bu Riri juga. Bu Riri itu nahan saya juga, udah Pak Warsim ngapain lagi gitu loh, udah langsung aja lagi kontrak lagi 2 tahun lagi, kontrak 2 tahun. Kontrak terus Pak? Enggak kan, habis pensiun tahun 2016 udah dikasih pesangon, kasih apa segala, udah dibayarin gitu kan. Akhirnya kontrak lagi 2 tahun nih, kontrak lagi 2 tahun. Habis kontrak 2 tahun, tahun 2018 habis 2018. Nah, 2018 udah cabut dari Kadin. Nah, waktu itu ada ini dari
Pak Hilman kalau nggak salah tuh orang Pak Hilman. Kusman ya kan. Oh iya. Pak Hilman tadinya juga orang JLL juga, ada orang Blokan juga. Tadi dipanggil Pak Hilman. Terus Sebelum dipanggil Pak Hilman cuma mau ngasih tahu ada kerjaan di mana, nggak ngomong, dia nggak ngomong. Ternyata waktu itu saya dipanggil, saya tahu ditelepon sama si ini nih, Thomas. langsung Thomas, oke. Thomas telepon saya, Pak Martin, Udah kenal Pak tapi Mang? Pak Thomas, Beliau? Pak Thomas, Ah. belum. Oh, Pak, Bapak bisa menghadap nggak sama direksi gini. kaget tapi Bapak dapat teman siapa? Kaget juga kan. Ini di mana nih Pak? Bilang, ini dari Sopodel gini. Lah, Pak saya perasaan nggak pernah ngelamar ke sana deh. Kok dipanggil ke sana? Saya bilang, enggak nih Bapak nih ada di sini ininya ada apa? CV-nya. Ya Kandidat. ada CV di sini, terus ada orang yang merekomendasikan siapa gitu. Bapak kenal si ini nggak? Saya kenal. Ya itulah orang yang ini. Aduh, akhirnya saya datang juga kan ke sana. Datang ke sana temuin sama Pak siapa? Yang bukan Pak Surya. Pak Surya, terus Pak Surya, terus siapa lagi ya? Johnny. Bukan. Tiga orang Sapodel juga, siapa? Pak Panci. Bukan. Yang tua siapa yang tua? Jepri. Bukan. Bukan Pak Karsono. Pak Karsono belakangan datangnya itu. Ya udah ketemu di situ sama direksi kalian. Diajak rapat situ, dia diajak ke ruang meeting gitu kan. Tanya gitu kan. Iya tanya macam-macam lah. Di sana gimana nangani berapa orang di sana gini gitu kan. Terus. Ya udah. Ya saya jawab begitu kan. Tapi tetap aja di psikotes juga. Saya pikir wah udah tua di psikotes juga nih. Apa sih kata? Formalitas Pak. Gua pusing juga di psikotes juga begini nih, gua bilang ini. Gitu kan, nggak tahu deh. Gua nggak tahu tuh psikotes jelek apa nggak tahu deh pokoknya. Ya udah, akhirnya kan lama disuruh masuk lah ke Sepodel. Suruh masuk Sepodel kan. Tapi emang sama Pak Jody udah kenal Pak? Belum juga, baru kenal itu aja. Oh baru kenal. Baru kenal itu aja. Biasa kalau orang-orang ini, kalau ini kan kita sok kenal, sok akrab aja sama orang. Terus Pak, yang saya Iyar sama lo Iyar yang kemarin pakin pecah subuh-subuh kan Bapak dapat kabar tuh. Oh. Ayo coba cerita bentar ya. Coba lo bisa dingin. Nah, gimana Di ceritanya? ruang pompa itu. Nah, lo nggak ada sono. Subuh-subuh dapat info dari security ada kebocoran. Oke. Nah, kebocorannya itu nggak tahu dari mana awalnya. Jadi kita kan infoin di ruang pompa, gua ke ruang pompa sama saya Pudin tuh. Saya ikutin. Nah, telepon lah Pak Wasim. Ya Pak. Subuh ya Pak. Subuh. Telepon packing. Subuh ngebel. Ya karena hubungan baik ya. Ada hubungan baik begitu. Saya lari-larinya ke Menara Kadin juga. Kantor lama. Menara Kadin subuh-subuh ke sana. Waduh, saya nanti gak enak juga sama sana nih. Akhirnya di sana sama teman saya minta, sama teman-teman di sana saya minta karet packing ya ukuran 6 in ah. Udah di marking belum? Belum, masih selembar begini, masih lembaran begitu. Saya minta selembar begitu, kebetulan juga teman-teman di sana bukan ini kali, ada sisa-sisa kali ya, ada sisa-sisa gitu. Saya minta langsung lari ke Sepodel. Tapi tuh Papa lu matiin apa gimana? Maksudnya Gua posisi mati. apa posisi mati? Tutup palem. Palep kan ditutup. Palep Palep tutup. Berarti lu ngerjain sambil lu marking itu? Ya, tutup Iya, palem. gampang. Lama aja. tuh, lama nggak? Enggak sih, sebentar doang. Enggak, nungguin Pak Warcime lama pas mana? Pagi Setelah- kita. Apa pas Pak Warcime udah datang emang udah operasi pompanya? Belum lah, Ngerjain berarti? belum. Tutup palem doang. Tutup palep sampai sana terus Iya, langsung tutup. ambil pakaiannya itu, diambil yang pakai yang pecah buat ngemal sebentar doang, pasang lagi sebentar. Lama. Lama. Ya itu yang begitu-begitu itu yang kita harus cepet ininya tanggapnya. Iya.
Bapak kalau lihat Bapak kalau sebagai seorang chief, kalau menilai orang untuk karyawan baru itu apa yang sih Pak yang dilihat? Contohnya nih, kita sebagai pelamar nih, Bapak kan orang kandidat masuk nih, Bapak sebagai seorang chief engineer itu apa yang dilihat Pak? Sebenarnya awalnya sebenarnya kita lihat juga dari penampilannya, omongannya juga kita lihat juga pada awal-awalnya ya. Tapi kalau setelah itu kan kita juga pasti ada yang perlu dites. Cuma rata-rata kan sekarang apa sih tesnya yang ini? Tesnya engineering paling apa sih? Umum lah. Umum paling biasa suruh apa start realta apa gini apa gitu kan, paling gitu aja. Yang teknisi kan sebenarnya yang paling ini kan orang-orang listrik paling banyak sebetulnya. Sini Ji, nggak apa-apa. Ya udah Pak, gitu aja Pak paling ya. Oke, thank you. Oke, udah masuk di channel saya teman-teman ya. Jadi mungkin sekian dari video ini. Teman-teman terus dukung channel ini agar semakin berkembang, support channel ini. Oke, sekian dari saya dan Pak Warcim dan Pak Aher tadi ya. Oke, salam engineer teman-teman.